Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nanda, saya dari kelas 9C nomor presensi 6. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia yaitu bab ke-6 tentang teks cerita inspiratif. Nah, apa saja sih materi yang akan dibahas? Materi yang akan dibahas yaitu dari yang pertama, pengertian teks cerita inspiratif. Yang kedua, tujuan teks cerita inspiratif. Yang ketiga, ciri-ciri teks cerita inspiratif. 4. Menyimpulkan isi teks cerita inspiratif dari struktur intrinsik maupun struktur ekstrinsiknya. Yang kelima, struktur teks cerita inspiratif. Yang keenam, kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang ketujuh, menyusun teks cerita inspiratif. Yang kedelapan, contoh teks cerita inspiratif. Nah, yang pertama, apa itu teks cerita inspiratif? Sebelum kita mengetahui apa itu teks cerita inspiratif, kita harus tahu dulu nih pengertian dari inspirasi itu sendiri. Inspirasi yaitu percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Selanjutnya, pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif yaitu sebuah teks yang berbentuk prosa dan berisi tentang kisah-kisah perjuangan hidup seseorang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain sehingga mereka mengikutinya. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Nah, orang bijak tidak selalu digambarkan sebagai seorang kakek berjenggot putih, berjubah putih, dan memegang tongkat. Tetapi semua usia bisa saja memiliki pikiran yang bijak. Bijak dapat dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Bijak juga dapat dibentuk oleh perjuangan hidup yang keras dan penuh tantangan. Teks cerita inspiratif berbentuk prosa. Prosa itu adalah karangan bebas yang tidak terikat aturan seperti yang terdapat dalam puisi. Nah, yang kedua, apa saja tujuan dari teks cerita inspiratif? Nah, di sini ada 6 tujuannya. Yang pertama ada menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. Yang kedua, menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat dari cerita. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi para pembaca. Yang keempat, menggugah semangat para pembaca untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang akan dihadapi. Dan yang keenam, menambah pengetahuan. Nah, yang ketiga, apa saja ciri-ciri dari teks cerita inspiratif? Ciri-ciri teks cerita inspiratif yang pertama, struktur teksnya terdiri atas orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua, memiliki tema spesifik mengenai perjuangan hidup atau kisah seseorang yang dikembangkan secara naratif. Dan yang ketiga, teks cerita inspiratif mengandung amanat yang dapat menginspirasi pembacanya. Yang keempat, amanat dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama, sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Yang kelima, bersifat naratif. Yang keenam, tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan pembaca. Dan yang terakhir, tokohnya dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana caranya menyimpulkan isi dalam teks cerita inspiratif? Menyimpulkan isi teks cerita inspiratif ada dua cara, yaitu dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembentukan karya dari dalam. Dalam teks cerita inspiratif, cerita dikembangkan melalui unsur-unsur intrinsiknya. Yang kedua, unsur ekstrinsik, yaitu unsur pembentukan karya dari luar. Dalam teks cerita inspiratif, unsur-unsur ekstrinsiknya berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam karya. Nah, yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema itu adalah ide pokok atau inti dari sebuah cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu adalah pemeran dalam sebuah cerita.
terdiri atas protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Yang ketiga, penokohan. Penokohan itu adalah watak yang dimiliki tokoh. Keempat, latar. Latar terdiri atas latar tempat, latar waktu, latar suasana dalam cerita. Yang kelima, alur. Alur adalah jalannya cerita yang terdiri atas alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya pengarang dalam cerita. Terdapat sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Dan yang terakhir, amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang untuk pembaca. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdiri atas nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang pertama ada nilai moral atau keagamaan, yaitu nilai yang berkenaan dengan Tuhan dan agama. Yang kedua, nilai kemanusiaan atau sosial, yaitu nilai yang berkenaan dengan masyarakat. Yang ketiga, nilai etika atau susila atau norma, yaitu nilai yang berkenaan dengan budi bahasa, sopan santun. Yang keempat, nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan seni atau keindahan. Dan yang terakhir, nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, yang kelima, apa saja struktur yang terdapat pada teks cerita inspiratif? Di dalam teks cerita inspiratif terdapat 5 struktur, yaitu struktur orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, orientasi. Orientasi atau nama lainnya yaitu pengenalan. Orientasi adalah pengantar sebuah cerita. Yang kedua, perumitan peristiwa, yaitu kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita, atau nama lainnya yaitu konflik. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi yaitu puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Yang keempat, resolusi. Resolusi yaitu peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang kelima, koda. Koda yaitu penutup cerita, bagian yang terdapat kesimpulan dan pesan moral. Selanjutnya yang keenam, apa saja kebahasaan yang ada di dalam teks cerita inspiratif? Kebahasaan yang ada di dalam teks cerita inspiratif yang pertama, menggunakan kalimat definisi, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Yang ketiga, terdapat kata benda, kata kerja, kata keterangan, kata ganti, dan kata sifat. Yang keempat, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Yang kelima, menggunakan kata kiasan atau metafora. Pembahasan yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan gambaran umum tentang suatu hal, biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu. Yang kedua, kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri atas satu pola kalimat. Contohnya, ibu sedang memasak nasi. Yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih pola kalimat. Kalimat majemuk dibagi menjadi 2, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama, kalimat majemuk setara, yaitu kalimat yang menggunakan konjungsi koordinatif, contohnya dan, atau, tetapi, sedangkan. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit 2 kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Contohnya, Nia membaca buku, tetapi Ani menulis puisi. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yaitu kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama dalam satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti tersebut. Atau nama lainnya yaitu induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, kami mendapat nilai tinggi jika belajar dengan rajin. Pada kalimat ini, induk kalimatnya mendahului anak kalimat. Induk kalimatnya yaitu kami mendapat nilai tinggi dan anak kalimatnya yaitu jika belajar dengan rajin. Contoh yang kedua, karena tidak sarapan, aku sakit perut. Pada kalimat ini, anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Induk kalimatnya yaitu aku sakit perut dan anak kalimatnya karena tidak sarapan. Kemudian kebahasaan yang kedua
menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif yaitu konjungsi pertentangan, konjungsi konsekuensi, konjungsi akibat, dan konjungsi penanda urutan waktu. Yang pertama, konjungsi pertentangan. Contohnya, namun, tetapi, walaupun, meskipun, sekalipun. Yang kedua, konjungsi konsekuensi. Contohnya, dengan demikian, maka, oleh karena itu. Kemudian yang ketiga, konjungsi akibat. Contohnya, akibatnya, oleh sebab itu. Dan yang terakhir, konjungsi penanda urutan waktu. Contohnya, pertama-tama, lalu, kemudian, ketika, akhirnya, selanjutnya. Kemudian kebahasaan yang ketiga, yaitu terdapat kata benda, kata kerja, kata keterangan, kata ganti, dan kata sifat. Yang pertama, kata benda. Kata benda dibedakan menjadi dua, yaitu konkret dan abstrak. Konkret contohnya buku, pensil, TV, lemari, meja. Abstrak contohnya ilmu, kecerdasan, agama, cinta. Kemudian yang kedua, kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan. Contohnya membaca, makan, menyapu, menulis, tidur, mandi. Kemudian yang ketiga, kata keterangan, yaitu kata yang memberikan keterangan pada kalimat lain. Contohnya sangat, amat, tidak. Kata keterangan dibagi menjadi 4, yaitu kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, kata keterangan tujuan, dan kata keterangan cara. Yang pertama, kata keterangan tempat. Contohnya di, ke, dari, pada. Yang kedua, kata keterangan waktu. Contohnya kemarin, sekarang, lusa, abad lalu, besok. Yang ketiga, kata keterangan tujuan. Contohnya untuk, supaya, agar. Dan yang keempat, kata keterangan cara. Contohnya dengan, secara. Kemudian yang keempat, kata ganti. Kata ganti bersifat tunggal maupun jamak. Contoh kata ganti orang dibagi menjadi 6, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, contohnya aku, saya, beta. Kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, yaitu kamu, anda, engkau, kau. Dan kata ganti orang kedua jamak, yaitu kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu dia, ia, beliau. Dan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Yang kelima, kata sifat, yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya, ada ciri-ciri kata sifat. Ciri-ciri kata sifat yaitu dapat ditambahkan pada kata benda, contohnya baju baru, air jernih. Yang kedua, dapat diberi kata ingkar, yaitu kata tidak. Contohnya, tidak buruk, tidak mudah. Yang ketiga, dapat ditambahkan kata pembanding, contohnya lebih mudah, kurang matang. Kemudian yang keempat, dapat ditambahkan kata penguat, contohnya sangat pandai, jernih sekali. Yang kelima, dapat diberi awalan ter yang artinya paling, contohnya terbaik, termurah. Kemudian yang keenam, dapat mengalami perulangan dengan menggunakan awalan se-nya, contohnya sesering-seringnya, semahal-mahalnya. Kemudian kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Yang pertama, kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang diikuti oleh objek. Objek yang mengikuti bisa kata benda, frasa, atau kata ganti. Kata kerja transitif dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, aku menendang bola menjadi bola ditendang oleh aku. Doni menonton bioskop menjadi bioskop ditonton oleh Doni. Kemudian yang kedua, kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek tetapi pelengkap. Kata kerja intransitif tidak dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, mereka tertawa, adik jatuh, anak kecil itu menangis. Kemudian kebahasaan yang kelima, menggunakan kata kiasan atau metafora. Metafora adalah majas atau gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan yang lain secara langsung. Tujuan metafora yaitu menambah atau membumbui cerita hingga lebih menarik. Metafora juga bisa diartikan sebagai kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya. Nah, di sini terdapat contoh-contoh kata metafora, yaitu raja siang keluar dari ufuk timur. Raja siang artinya matahari. Yang kedua,
Pamanku menjadi tangan kanan dari perusahaan tersebut. Tangan kanan artinya orang kepercayaan. Yang ketiga, Doni sangat besar kepala. Besar kepala artinya sombong. Yang keempat, Dewi Malam telah keluar dari para duanya. Dewi Malam artinya bulan. Yang kelima, si jago merah berhasil melahap perumahan. Si jago merah artinya kebakaran atau api. Yang keenam, Mega menjadi kembang desa. Kembang desa artinya perempuan tercantik di desanya. Selanjutnya, yang ketujuh, bagaimana sih caranya menyusun teks cerita inspiratif itu? Langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif yaitu: yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, merancang peristiwa-peristiwa dalam bentuk skema alur. Yang ketiga, merinci peristiwa-peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang keempat, menentukan tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang. Yang kelima, mengembangkan tulisan sesuai struktur dan unsur kebahasaan. Kemudian, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks cerita inspiratif. Yang pertama, rumuskan pesan moral yang akan dibahas. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, tentukan karakter tokoh yang mampu menginspirasi pembaca. Yang keempat, libatkan emosi tetapi tidak berlebihan. Selanjutnya ada contoh teks cerita inspiratif. Contoh teks cerita inspiratif dengan judul Kepedulian Rian TV. Rian TV merupakan salah satu channel YouTube yang berfokus pada aksi kepedulian sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa atau disingkat ODGJ. Videonya selalu menarik perhatian tentang Rian yang memberanikan diri bercengkrama dengan penderita gangguan jiwa di pinggir jalan raya Bandung. Kegiatan interaksi dengan orang yang mengalami gangguan jiwa memang tidak selalu mudah. Terkadang, Rian bersama kawan-kawannya harus mendapatkan cemoohan dari warga sekitar karena kepeduliannya tersebut. Kan tetapi, berkat niat pribadi dan dukungan dari para subscriber di dunia maya, tidak meruntuhkan keinginan Rian untuk tetap peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Pada beberapa episode, terdapat kegiatan Rian bersama kru terhambat karena disambut dengan sikap yang tidak bersahabat, menyebut Rian dengan bahasa yang kasar atau mengusirnya agar tidak berani mendekati orang yang sedang mengalami gangguan jiwa tersebut. Rian seringkali membagi makanan, minuman, dan alas tidur. Bahkan, pada beberapa orang yang mudah untuk diajak bercengkrama, Rian membersihkan orang-orang tersebut agar penampilannya tidak terlalu kotor. Hal yang ingin dicapai Rian melalui akun YouTube miliknya adalah mengajak semua lapisan masyarakat untuk peduli dengan sesama. Bahkan jika Anda mampu, maka tidak ada salahnya untuk melakukan hal yang sama. Terdapat banyak pesan yang ingin disampaikan Rian melalui kegiatan tersebut. Salah satunya, berharap sanak keluarga ODGJ bisa melihat video miliknya. Banyak pihak yang menghubungi Rian untuk mengonfirmasi jika orang dalam video Rian TV adalah salah satu anggota keluarga yang hilang. Jangan bosan untuk berbagi, karena berbagi itu indah dan mudah untuk dilakukan. Anda bisa temukan di mana saja, termasuk di tempat ramai bernama jalanan. Kemudian terdapat struktur teks cerita inspiratif dari kepedulian Rian TV. Yang pertama, orientasi. Orientasi yaitu pengenalan atau pengantar sebuah cerita. Pada teks cerita inspiratif Kepedulian Rian TV, orientasinya terletak pada paragraf ke-1 tentang Rian TV merupakan salah satu channel YouTube yang berfokus pada aksi kepedulian sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa atau disingkat ODGJ. Kemudian yang kedua, terdapat perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa pada teks cerita inspiratif Kepedulian Rian TV terletak pada paragraf kedua tentang kepedulian sosial Rian terhadap orang dengan gangguan jiwa yang kadang-kadang mendapat cemooh dari warga sekitar. Namun dengan adanya cemooh tersebut tidak mengikis semangat Rian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, terdapat komplikasi, yaitu puncak atau inti cerita tempat kisah yang menjadi inspirasi. Pada teks cerita inspiratif yang berjudul Kepedulian Rian, komplikasinya terdapat pada paragraf ketiga, yaitu tentang
Kegiatan Rian bersama kru terhambat karena disambut dengan sikap yang tidak bersahabat dari masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, terdapat struktur resolusi, yaitu peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Pada teks cerita inspiratif yang berjudul Kepedulian Rian TV, resolusinya terletak pada paragraf keempat, yaitu tentang tujuan Rian membuat konten tersebut untuk mengajak semua lapisan masyarakat untuk peduli dengan sesama. Kemudian struktur yang terakhir yaitu koda, berupa penutup cerita yang terdapat kesimpulan dan pesan moral. Pada teks cerita inspiratif yang berjudul Kepedulian Rian TV, kodanya terletak pada paragraf 5 tentang adanya pesan moral yang ingin disampaikan oleh Rian TV kepada masyarakat, yaitu jangan bosan untuk berbagi karena berbagi itu indah dan mudah untuk dilakukan. Selesai. Sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat di rumah saja.